untuk mempengaruhi keyakinan hakim itu. Tapi bagaimana jika dikaitkan dengan prinsip due process of law begitu? Karena di sini sepertinya ada proses-proses ataupun ada dalam tanda kutip pelanggaran begitu yang dilakukan oleh saksi ahli yang menggunakan visa berkunjung, sedangkan pada saat ke Indonesia dia bertugas bekerja begitu. Ya, itu adalah otoritas, ya, otoritas dari pihak imigrasi untuk mempertanyakan itu, apakah yang bersangkutan itu sudah menggunakan visa yang benar atau belum. Bukan otoritas dari persidangan ini, bukan otoritas dari penuntut umum untuk mempertanyakan itu. Mungkin saja karena memang tidak ada proses seperti itu yang dilakukan oleh pihak imigrasi, akhirnya penuntut umum melakukan itu. Idealnya adalah ketika dia akan datang ke Indonesia ditanyakan akan mengapa, akan bekerja, akan meneliti, akan berkunjung saja, akan wisata saja dan sebagainya. Itu di situ kalau memang faktanya dia akan melakukan keterangan ahli dan dianggap sebagai bagian bekerja, maka izin tinggal terbatas yang digunakan bukan visa kunjungan. Itu adalah otoritas dari pihak imigrasi. Tetapi kemudian yang digunakan oleh penuntut umum mencoba mengambil wilayah-wilayah itu dengan harapan apa yang dilakukan nanti menjadi tidak relevan, mungkin hakim menjadi tidak percaya dan lain sebagainya itu. Tapi hingga saat ini menurut Anda apakah hakim cukup tergoyahkan begitu keyakinannya jika dibandingkan dengan kesaksian-kesaksian yang diberikan pada saat saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU dengan saksi ahli yang baru satu ini dihadirkan oleh kuasa hukum? Ya, saya kira memang semuanya itu nanti bertumbuh kepada keyakinan pada hakim. Keyakinan hakim minimal didasarkan dua alat bukti. Apakah sekarang hakim sudah yakin atau belum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh dari pihak penuntut umum, kita belum tahu itu. Alat bukti yang diajukan misalnya saksi, CCTV, kemudian keterangan ahli, bukti petunjuk dan sebagainya, itu memang apakah sudah membentuk keyakinan hakim atau belum? Dalam pandangan saya, kalau sampai saat ini keyakinan hakim belum terbentuk karena memang belum ada dua alat bukti yang secara otentik, belum ada dua alat bukti yang secara akurat yang menunjukkan bahwa Jessica adalah pembunuh Mirna Salihin. Dan kemudian kalau kemarin ada sebuah keterangan ahli yang diajukan penuntut umum bahwa yang bersangkutan mati karena sianida, pada akhirnya kemarin dipatahkan oleh ahli dari Australia itu bahwa sianida yang ada dalam tubuhnya Mirna itu tidak penyebab mati atau bukan karena sianida, sehingga kemudian ada pemahaman atau keyakinan yang berubah dan apakah tergoyah atau tidak kita tidak bisa menebak itu, tetapi melihat akurasi alat bukti yang diajukan kemarin memang itu masih cukup merepotkan hakim keyakinannya, artinya memang belum yakin hakim untuk melakukan itu karena memang alat bukti yang diajukan masih belum kuat dan kemudian belum bisa ibaratnya mematikan bahwa memang dakwaannya itu benar, dan itu tugas dari jaksa, tugas dari penuntut umum melakukan pembuktian atas dakwaannya itu, dan tugas dari penasihat hukum adalah melindungi kepentingan dari keluarga korban, melindungi dari keluarga Jessica, melindungi dari Jessica agar tidak ada semacam kesewenang-wenangan dari hakim, kesewenang-wenangan jaksa yang pada akhirnya nanti keputusannya betul-betul adil, benar dan pasti. Jadi ini memang apakah buyar atau tidak, saya yakin memang hakim sampai saat ini belum ada keyakinan yang kuat untuk menyatakan Jessica bersalah. Faktanya masih mengorek pada pertanyaan-pertanyaan ahli dan lain sebagainya, dan kemudian ahli kemarin memberikan keterangan yang berbeda gitu. Jika kita sedikit flashback begitu, kita ulas kembali jalannya sidang kemarin begitu, salah satu yang diajukan oleh pakar di bidang patologi ini, Dr. Beng Ong ini adalah data-data yang berkaitan dengan jurnal internasional terkait dengan kasus-kasus sianida sebelumnya dan juga pembanding-pembanding dari ciri khas racun sianida jika menjakit seseorang begitu. Kalau dilihat dari jurnal internasionalnya sendiri, contohnya seperti kasus-kasus sianida seperti penambang emas begitu yang ternyata ditemukan di lambungnya ini masih 1.200 mg sianida, dan dia juga meyakini bahwa memang ketika seseorang menelan sianida maka ditemukan di dalam lambungnya ini dalam jumlah tinggi meskipun sudah beberapa hari meninggal. Nah, apakah memang jurnal-jurnal internasional ini dan juga literatur ini memang bisa dipakai untuk meyakinkan hakim, atau ini lagi-lagi akan mentah karena Dr. Beng Ong ini tidak menangani korban secara langsung?
Ya, saya kira hakim perlu membaca itu, perlu mendengarkan itu, perlu kemudian mendalami keterangan itu. Tugas hakim adalah mendalami keterangan-keterangan yang relevan dan kemudian membentuk sebuah pendapatnya sendiri. Kalau kemudian pertanyaannya apakah itu relevan digunakan atau tidak, saya kira jurnal-jurnal internasional itu akurasinya patut dipercaya, sehingga kemudian patut hakim untuk mendalaminya lebih jauh. Dan persoalan apakah Beng Ong ini menangani atau tidak, saya kira apa yang dilakukan itu berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki, dan ini memang pengetahuan-pengetahuan internasional itu berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, itu saya kira memang patut kemudian kita menelusuri lebih jauh kebenarannya itu. Kemudian hakim mendapatkan pembanding sehingga kemudian ketika dia memutuskan nanti itu tidak bersifat berdasarkan sepihak saja, tetapi betul-betul ada pemikiran-pemikiran banding. Jadi apa yang dikemukakan oleh ahli dari Australia kemarin itu apa yang ada di dalam dunia internasional dan apa yang dilakukan pengetahuan dunia internasional, dan kemudian itu disodorkan ke majelis hakim. Ini loh kalau sianida itu dampaknya begini, tidak hanya sekedar di lambung, dan kalau membunuh itu sekian miligramnya dan sebagainya, itu adalah sudah menjadi pengetahuan ilmiah secara internasional, dan saya kira hakim perlu kemudian membandingkan ahli forensik sebelumnya itu. Baik, Pak Parji, kalau kita lihat begitu ya, tadi juga Pak Parji mengatakan bahwa ini adalah tugas dari kuasa hukum untuk membuktikan bahwa kliennya ini memang tidak bersalah, dan juga di sini tugas dari JPU untuk membuktikan bahwa dakwaannya benar. Tapi lagi-lagi di sini sudah merupakan jatah dari kuasa hukum, dan sekarang sudah habis begitu ya kesempatan dari jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan atau membantah keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan kuasa hukum. Kira-kira apa langkah atau strategi dari JPU selanjutnya jika ingin tetap memenangkan kasus ini? Sesaat lagi ya kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana karena breaking news siapa pembunuh Mirna masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.